Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga anak-anakku, siswa-siswi SMP Islam Mambaul Ulum Kebomas Gresik yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan yang karim ini, yang mulia ini. Patut kiranya kita bersyukur kita sudah memasuki 10 hari yang kedua yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa puasa itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, 10 hari yang pertama, awaluhu rahmatun, Allah menurunkan rahmatnya di 10 hari yang pertama. Mudah-mudahan kita mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10 Ramadan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat welas asihnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, termasuk karena Ar-Rahman, sifat rahmannya Allah, welas asihnya Allah ini diberikan kepada seluruh alam di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar SMP Islam Mambaul Ulum, dan juga seluruh pemirsa yang menyaksikan dan mendengarkan ini, mudah-mudahan di awal bulan Ramadan ini kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menuju 10 hari yang kedua. Wa ausatuhu maghfiratun, tengahnya bulan Ramadan mulai tanggal 11 sampai tanggal 20 adalah maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan rahmatnya Allah kita mampu nanti mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini, bahwa kita dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita, kesalahan kita, kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk golongan dari orang-orang tersebut. Dan yang terakhir nantinya pembagian, kata Rasulullah SAW, akhiruhu, akhirnya Ramadan adalah 10 hari yang terakhir tanggal 21 sampai akhir Ramadan, itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Sehingga mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan rahmat di awal Ramadan, mendapatkan maghfirah, harapan kita di 10 hari yang tengah tanggal 11 sampai 20, dan akhirnya puncaknya ibadah di bulan Ramadan di 10 hari yang terakhir mulai tanggal 21 sampai akhir Ramadan akan mendapatkan pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk golongannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kami akan menyampaikan siapakah orang-orang yang mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 184, wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dikatakan di situ bahwa salah satu orang yang mendapat keringanan berpuasa di bulan Ramadan adalah yang pertama, orang yang sakit. Di mana kategori orang yang sakit itu apabila berpuasa sakitnya tambah parah. Sehingga
Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan bagi orang yang sakit tersebut. Namun setelah nanti sembuh dari sakitnya, orang itu wajib mengqadha atau menggantikan puasanya. Wa man kana maridan, ketika orang itu sakit dan apabila melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, sakitnya tambah, maka diringankan oleh Allah baginya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah au ala safarin, yaitu orang-orang yang dalam bepergian. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita melihat bagaimana bepergian yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan bagaimana bepergian yang termasuk kategori yang mendapatkan dalam syariat Islam mendapatkan keringanan. Tentunya kalau zaman sekarang sangat-sangat tidak memungkinkan termasuk ini, hanya beberapa saja, kecuali dalam waktu-waktu dan tempat-tempat atau kendaraan yang dipakai tidak bisa berhenti. Contoh, karena sudah keterpaksaan jadwal penerbangan, ya, naik pesawat dan tidak ada waktu untuk bisa menjalankan ibadah puasa dan tidak kuat, itu baru diperbolehkan. Namun kalau sekarang kondisi yang luar biasa, zaman sudah modern, di mobil pun hawanya sudah penuh dengan AC dingin dan sebagainya. Bahkan bepergian kita ketika kita masuk ke mal belanja, itu pun di mal penuh dengan AC dan terasa dingin. Nah, ini sebenarnya kalau kita hakikatnya ketika kita meninggalkan Ramadan, tidak pantas bagi kita untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan ini. Ini kalau ini dikatakan wal musafir adalah itu pada zaman dahulu yang tidak ada kendaraan, yang tidak ada sepeda motor, yang tidak ada mobil dan pesawat. Zaman dulu berjalan dengan menggunakan kaki, menggunakan onta dan sebagainya. Itu akan mendapatkan bagi orang yang bepergian. Itu pun dengan syarat adalah bepergian karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang bepergian apabila ini meninggalkan puasa Ramadan karena keringanannya Allah, maka di hari yang lain wajib mengqadha atau menggantikan puasanya itu. Sehingga karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kita semua, bagi umat, tapi tidak menginginkan hal-hal yang menyusahkan bagi kita. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang sudah tua dan tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa atau tidak kuat melakukan ibadah puasa. Orang ini adalah orang yang tidak ada harapan untuk bisa melakukan ibadah puasa Ramadan karena umurnya sudah tua, yang tidak bisa dibebani untuk menjalankan ibadah puasa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Untuk selanjutnya adalah bagi orang yang kondisinya tidak kuat ketika menahan lapar dan dahaga, maka orang ini bisa dikatakan termasuk di dalamnya orang yang tidak ada pekerjaan kecuali pekerjaan itu yang menggunakan tenaganya, yang menguras tenaganya, sehingga tanpa pekerjaan itu dia tidak mampu menghidupi keluarganya. Salah satu contoh pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang pekerjaannya hanya satu, yaitu contohnya bekerja jadi orang yang becak. Maka ketika orang ini karena hanya mampu bekerja dengan becak dan hanya bisa kemampuannya melakukan ini dan tidak ada pekerjaan yang lain, maka ketika orang ini kalau tidak bekerja tidak bisa menghidupi keluarganya, maka ini termasuk adalah orang-orang yang mendapatkan keringanan Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak mampu menjalankan ibadah puasa karena kondisi yang
terakhir di antara orang-orang yang diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang hamil dan orang yang menyusui putra-putrinya. Orang hamil yang kondisinya khawatir dengan keadaan kehamilannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi orang tersebut. Dan juga bagi ibu yang menyusui putra-putrinya, ada kekhawatiran bahwa ketika melakukan puasa, asupan air susu untuk putra-putrinya tidak bisa keluar dan menjadikan putra-putrinya sakit, maka Allah memberikan keringanan untuk bisa tidak berpuasa. Namun untuk ini, bahwa orang yang hamil dan menyusui nanti untuk bisa membayar fidyah di hari yang lain atau setelah Ramadan atau di akhir bulan Ramadan membayar fidyah sejumlah berapa hari ditinggalkan. Kalau memberikan makan orang miskin, satu harinya adalah 6 on atau dijangkepkan bisa 1 kilo satu harinya. Anakku sekalian dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang-orang yang mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan karena kondisi yang memang kondisi syar'i, kondisi yang diperbolehkan oleh syariat agama Islam. Untuk itu, bagi kita yang mengerti, yang memiliki keluarga yang sedemikian kondisinya, sedemikian ciri-cirinya, orang yang tua, orang yang hamil, punya istri yang menyusui anaknya, kita harus perhatian dan memperhatikan. Kita tidak boleh memaksakan apabila manfaatnya lebih sedikit daripada mandorotnya atau mandorotnya lebih banyak dari manfaatnya, maka lebih baik kita mengikuti apa yang menjadi keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan satu lagi yang bisa menjadi catatan bagi siswi, bagi cewek yang apabila dalam kondisi haid atau menstruasi, maka tidak diperbolehkan untuk berpuasa di bulan Ramadan dan wajib mengqadha'nya di hari yang lainnya. Anakku sekalian dan seluruh pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kiranya yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini mudah-mudahan menjadikan tambahan ilmu bagi kita, menjadikan pengetahuan bagi kita, dan mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ibadah puasa bulan Ramadan ini dan ibadah-ibadah yang lainnya di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nantinya harapan, tujuan, targetnya Allah la'allakum tattaqun terwujud bagi kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin sejati. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.